Oke, Biar baik. ya, supaya ini apa bisa ada aktivitas lain nanti setelah ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, apa knowledge sharing management minggu ini dalam kondisi berduka ya, karena cucu Bu Sita wafat 2 hari. Kemudian suami Bu Heriati, ya ini juga wafat kemarin jam 3 sore. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga husnul khotimah keduanya dan eh, kita mungkin tidak menunggu Bu Sita, silakan saja kita langsung ke Pak Firza untuk menjelaskan tentang pentingnya data pribadi. Saya sudah baca-baca ternyata memang banyak hal keamanan dari data pribadi ini mudah untuk diakses sehingga membuat disalahgunakan. Untuk itu saya langsung saja silakan Pak Firza untuk memulainya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. eh, Waalaikumsalam warahmatullahi pagi ini saya coba untuk sharing ya kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan data pribadi sudah amankah atau belum. Jadi, saya menyusun ini hampir kurang lebih 50 slide ini. Jadi banyak wabarakatuh. sekali. Tapi Iya, saya berusaha untuk memadatkannya ya. Jadi memadatkan sepadat-padatnya dan meringankan bahasanya gitu. Jadi ya, seperti ya. itu. Baik, tentunya tak kenal maka tak aruf ya. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu. Hari ini ini kurang lebih ada kaitannya tapi nggak sama gitu. Jadi 18 tahun itu saya di Kominfo tuh di jaringan telekomunikasi sebenarnya. Tapi lebih dari 28 tahun itu saya berinteraksi dengan security, dengan keamanan. Jadi ini cuma cerita sedikit bahwa awal saya tuh mengetahui keamanan di dunia internet itu kira-kira waktu saya SMA gitu. Jadi belajar coding, kemudian salah satu senior saya mengenalkan kepada sebuah kelompok ini namanya. Nama kelompoknya adalah Kecoa Elektronik gitu. Nah, beberapa tahun kemudian barulah saya tahu bahwa ternyata Kecoa Elektronik itu adalah kelompok hacker tertua di Indonesia. Saya bukan gitu, bukan hacker-hacker begitu, bukan. Tapi saya bergabung dalam forum itu dan belajar banyak pada saat itu sehingga juga salah satu poin yang menentukan waktu saya SMA itu saya mau kuliah di mana gitu. Nah, kuliah di mana akhirnya saya putuskan elektronik. Jadi awal peretasan itu bukan dari jurusan informatika sebenarnya. Kalau menurut saya ya, awal peretasan itu dimulai dari orang-orang yang jago elektronik gitu. Nah, orang-orang ini sekarang mereka umurnya kurang lebih 40 tahun ke atas atau 50 tahunan ke atas lah yang awal-awal di Indonesia. Jadi suhu-suhunya, master-masternya itu kurang lebih profilnya tuh umurnya 40 tahun ke atas dan 50 tahun ke atas di Indonesia. Jadi bukan anak baru kemarin gitu, baru tahu internet. Enggak. Jadi zaman internet yang masih masih hitam putih, DOS dan sebagainya lah. Waktu itu zaman dulu. Dan itu pertama kali internet, tahun-tahun segitu adalah pertama kali internet juga masuk di Indonesia. Baik, itu eh, perkenalan singkat dari saya. Nah, kenapa saya ambil dari sini, dari kelompok kecoak elektronik ini atau K elektronik? Artinya apa? Bahwa sekitar tahun 95 itu, komputer masih, kalau kita bercanda itu komputer zaman kegelapan, itu sudah ada forum, sudah ada kelompok. Nah, inilah yang ingin saya ajak bahwa, nah, ini kita agenda kita ya. Ada lima agenda hari ini yang mulai pembukaan, modus, regulasi, tips penting, dan penutup. Kira-kira begitu. Nanti saya share materinya kepada Bapak Ibu semua. Ya. Kembali lagi tadi, tahun 95 sudah ada K elektronik, kelompok hacker tertua. Tahun 95, berarti 30 tahun yang lalu. Berarti, apa yang dilakukan dahulu itu bukan hanya dilakukan oleh individual, Bapak Ibu sekalian, tapi sudah menjadi sebuah sindikat, ada kelompok. Nah, ketika ada pencurian data pribadi, Bapak Ibu sekalian harus sadar, bukan satu orang aja yang menelepon, mereka tuh sindikat, mereka tuh forum, mereka tuh kelompok. Artinya apa? Kalau saya mendramatisasi suasananya adalah Bapak Ibu lagi dibegal rame-rame sama orang.
bukan satu, datanya itu dibegal rame-rame. Loh, kenapa? Tahun 95 kita itu sudah sharing bagaimana cara menghack sesuatu, bagaimana ayo sama-sama menyerang situ. Jadi tahun 98 ada ininya Polri di hack misalnya dari kelompok Jogja misalnya begitu. Jadi udah ada kelompok gitu. Jadi ini sudah sindiket. Ini udah bersama-sama. Seolah-olah kita merasa itu ditipu oleh seseorang, satu orang atau dua orang. Bisa jadi mereka banyak gitu. Dan kemungkinan itu banyak. Kenapa saya berbicara seperti ini? Faktanya adalah ini pembuka ya Bapak Ibu supaya meningkatkan kuriositas kita ya. Ini adalah nih WNA Cina ditugaskan cari pekerja scammer. Jadi bukan hanya orang Indonesia, tapi juga orang-orang luar negeri. Biasanya Rusia, Cina, dua itu. eh Mereka juga merekrut orang-orang Indonesia. Merekrut orang Indonesia, mereka sediakan tempatnya, mereka sediakan laptop-laptopnya dan sebagainya. Jaringannya seperti itu. Ini tahun berita tahun 2023, saya ambil yang terbaru-terbaru ya. Sebenarnya sudah lama. Bareskrim tangkap 55 WNA sindikat internasional penipuan online. 10 WNA ditangkap lagi. Kenapa warga negara asing itu, mungkin Bapak Ibu bisa cari di YouTube, sampai melakukan penipuan di Indonesia? Berarti kan ada duitnya. Duitnya kan banyak gitu loh. Berarti nggak satu dua orang yang ketipu, duitnya banyak gitu. Dan sindikat ini, warga negara asing ini, juga punya pekerja warga negara Indonesia. Ini saya ini kan dulu apa namanya apa luasnya spektrum dari penipuan data pribadi ini. Nah, nanti ada di slide, ada dua film yang saya rekomendasikan, bisa pilih, bisa lihat dua-duanya. Yang pertama adalah film Korea, yang suka drama Korea, Bapak Ibu. Ada namanya Citizen of Kind. Ini cerita seorang ibu-ibu di Korea yang kena tipu oleh sindikat seperti ini, sehingga eh, tabungannya dikuras habis. Ibu-ibu ini adalah seorang buruh ya yang menghidupi anak, jadi single parent menghidupi anak. Dan ini adalah cerita nyata di Korea dijadikan film sekitar 2017-2018. Cerita nyata dibikin film dan ini cerita bagaimana ibu-ibu ini melawan sindikat dan menghancurkan sindikat penipuan itu. Dan kebetulan sindikatnya dari Cina, kebetulan seperti itu. Terus yang kedua ini sama juga korbannya juga ibu-ibu, tapi yang ngelawan ini ini filmnya gaya Hollywood ya. Jadi yang ngelawan Jason Statham lah. Ini aktor laga di Hollywood. Jadi mungkin bapak-bapak lebih senang ke film ini. Tapi kurang lebih modusnya sama, perilakunya sama, dan eh, bagaimana ini digambarkan kalau di Beekeeper itu sampai melibatkan otoritas penguasa. Jadi ada kaitannya dengan kekuasaan. Baik, ini yang pengen saya apa namanya punchline-nya di sinilah bagaimana data pribadi itu dilakukan dan apa akibatnya. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi negara lain juga terjadi. Kemudian karena begitu hebatnya dampaknya sampai jadi film. Kira-kira seperti itulah. Next, ini nanti aja lah. Nah, mulai dari sini. Apa itu privacy sebagai pengantar? Apa itu privacy? Nah, ternyata di Indonesia itu tidak ada padanan kata privacy. Jadi di Indonesia tuh nggak kenal kata privasi. Itu selalu saya sampaikan ke apa namanya mahasiswa-mahasiswa saya ketika opening. Saya bilang apa bahasa Indonesia privacy. Mereka selalu bilang privasi Pak. Privasi itu bukan bahasa Indonesia. Privasi itu adopsi dari bahasa Inggris privacy. Nah bahasa Indonesianya privasi sendiri apa? Nggak ada, belum ada. Tidak ada bahasa utuhnya. Udah saya cek di KBBI kemarin. Jadi kurang lebih secara cultural kita belum punya namanya apa pribadi ya privasi ini privasi itu sendiri. Itu yang itu nanti akan menggiring kita, membawa kita kepada eh, definisi-definisi dari data pribadi sendiri. Tapi secara hukum, secara umum, data pribadi itu apa? Ini kita bisa lihat, ini pekerjaan dari teman-teman saya di Kominfo, yaitu
Ada data-data yang bersifat umum dan ada data yang bersifat khusus. Apa data pribadi itu? Nama lengkap. Nama lengkap kita, bukan nama samaran, bukan nama nick, bukan nama alias, dan sebagainya. Terus kemudian jenis kelamin. Ya, jenis kelamin ini juga data pribadi yang bersifat umum. Perlu dilindungi? Iya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengisi eh, form di internet, gitu, ya, terutama bahasa Inggris ya. Eh, apa jenis kelamin Anda? Laki-laki, pria, terus pilihan ketiganya ada. Not mention, tidak mau disebutkan. Ya. Berikutnya adalah kewarganegaraan, keempat adalah agama, agama termasuk data privasi. Kemudian data dikombinasikan untuk identifikasi seseorang, data yang bisa dikaitkan, disangkut pautkan dengan kondisi seseorang itu. Nah, yang nomor 5 inilah menurut saya data yang bisa dikomunikasikan untuk identifikasi seseorang adalah bukan nomor rekening, tapi nomor handphone. Jadi nomor 5 ini menurut saya adalah nomor handphone yang bisa dikaitkan dengan kondisi seseorang, seseorang itu. Karena gampang untuk memprofiling seseorang hanya dari nomor handphonenya. Contoh kasus terakhir yang sangat terkenal. Orang menemukan nomor handphone seseorang, kemudian dia melakukan iseng, ya kan, kirim uang kepada nomor itu lewat GoPay. Salah satunya bisa lewat OVO. Saya tahu nomor telepon X, saya kirim ke nomor telepon X, ya kan? Terus namanya muncul terbuka. Siapa dia? Fufu Fafa. Nah, kan gitu kan bisa ketahuan hanya gara-gara iseng gitu. Nomor telepon ditransfer, oh muncul nama Fufu Fafa, begitu ramenya begitu beritanya kan. Hanya dengan nomor telepon bisa mengidentifikasi seseorang dan keterkaitan seseorang terhadap hal-hal yang lainnya. Ini data pribadi yang bersifat umum. Dua, dan data pribadi yang bersifat spesifik, informasi kesehatan. Mungkin Bu Dokter tahu sendiri bagaimana etikanya terkait dengan data pasien dan sebagainya. Nah, tapi ada lagi yang menarik. Sidik jari, itu data pribadi spesifik. Iris mata, itu data pribadi spesifik. Bentuk wajah, data pribadi spesifik. Makanya, nanti saya jelaskan lagi, di beberapa negara, itu tidak boleh kita foto sembarangan ketika kita wisata gitu. Ya, foto sembarangan terus wajahnya mereka masuk dalam frame foto kita. Mereka akan marah-marah gitu. Ya. Tadi sudah ada pandangan politik menurut beberapa catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan seterusnya. Data lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tapi yang mau saya highlight nanti adalah bentuk wajah. Bentuk wajah ini ke depannya tuh sangat fatal pada banyak hal. Pada banyak kejadian, pada banyak modus, dan sebagainya itu sangat fatal sekali. Dan itu adalah data pribadi kita. Jadi wajah kita adalah data pribadi kita. Menarik kan? Sedang- Sedangkan wajah kita tampakkan kepada orang lain kemana-mana gitu. Ya. Baik. Eh, Tadi udah opening ya, jadi definisi-definisi dan apa yang termasuk data pribadi. Sekarang kita lihat modus-modusnya apa. Apa yang dilakukan dengan data pribadi itu. Nah ini saya lagi-lagi nih bagian teman saya yang bikin ya. Ini saya ngambil dari resmi ya. Jadi apa yang dicantumkan ini sebagian adalah sebagian resmi. Ada jual beli data, ada profiling untuk target politik, ya kan? Bahasa kita adalah buzzer, ya kan? Kemudian ada pendaftaran akun pinjaman online, ada ambil alih akun, meretas akun layanan, kepentingan telemarketing, intimidasi, cyberbullying. Kepentingan telemarketing ini nanti saya highlight sendiri karena ini menarik. Eh, ini wilayah abu-abu yang sekarang mulai banyak diprotes orang. Nanti akan saya tanpa sadar sebenarnya data kita dalam tanda kutip dijual kepada pihak ketiga. Nanti akan saya highlight sedikit tentang. Baik, yang pertama adalah penipuan voice call maupun video call modus pertama. Nah, Bapak Ibu, yang saya khawatirkan itu bukan penipuannya gitu. Tapi yang saya khawatirkan itu adalah di luar dari penipuan itu. Kenapa ingin saya share terkait dengan voice call? Beberapa hari lalu, kalau saya sama istri saya itu, kalau ada nomor yang tidak dikenal, kami tuh nggak mau angkat gitu. Apapun itu.
Tapi kadang-kadang iseng, penasaran gitu, pengen ngangkat karena apa namanya ada rencana mau sharing terkait dengan voice call ini. Apa yang dilakukan voice call pertama adalah dia telepon nomor istri saya, kemudian dia angkat saya. Halo, kami dari Modena gitu. Dari Modena saya voice call. Oh, Modena berarti peralatan peralatan ini rumah tangga ya. Oh iya, halo, saya jawab. Yang jawab saya. Yang jawab saya. Halo, saya jawab gitu. Terus eh, pet- orang yang di sana menjawab, Bu, dan dan seterusnya kalimatnya. Dia menggunakan kata Bu, padahal yang menjawab adalah laki-laki. Langsung saya curiga, saya ambil ngomong sama istri saya, ini profilnya mereka sudah dapat, profil kamu mereka sudah dapat, datamu sudah dapat. Kok jenis kelaminnya tahu, padahal yang angkat jelas-jelas cowok, laki-laki. Kok tahu gitu. Nah, sambil mencermati dengan seksama, istri saya mendengar, wah, ini mereka menelpon, kayaknya teman-teman yang sebelahnya juga lagi nelpon orang lain. Balik lagi di awal slide saya, ini adalah sindikat. Sindikat gak dilakukan satu orang. Nah, yang berikutnya adalah video call. Jadi video call itu juga apa namanya penipuan gitu. Tapi yang paling parah video call ini, mohon Bu ya, saya agak vulgar sedikit ya, agak vulgar sedikit. Tapi ini yang terjadinya adalah begitu video call kita angkat ya, terus video dia menampilkan gambar-gambar tidak senonoh gitu. Terus gambar tidak senonoh itu di screenshot karena ada wajah kita kan. Terus ada gambar tidak senonoh itu berbarengan di screenshot. Setelah di screenshot, nah screenshotnya itu dijadikan apa backfire ke kita. Si Fulan, si X, si Y suka ngakses situs porno, membuka ini, kan ada undang-undang pornografi, ya kan? Anda kalau nggak mau disebarkan ini, Anda harus bayar saya, transfer saya. Misalnya, mungkin kita dengar berita tentang kasus Agus yang disabilitas itu, ya kan? Walaupun dia dengan cara merayu, terus kemudian persuasif, mengancam, terus tiba-tiba mengancam gitu. Saya akan membocorkan rahasia kamu gitu kepada orang tuamu misalnya begitu. Sehingga dia melakukan tindakan-tindakan asusila. Ini sama, tapi yang terjadi adalah video call. Saya bukan ngomong apa namanya untuk mencari duit, tiba-tiba dia minta duit, tolong transfer. Enggak, modus kejahatannya tuh lebih daripada itu sekarang. Jadi gambar-gambar tidak senonoh, terus kemudian di screenshot, ada foto kita, ada gambar tidak senonoh, dua-dua. Nah, itu dijadikan bahan ancaman buat kita. Dan Kominfo ini sudah apa namanya mengidentifikasi seperti ini dan sudah menyampaikan, ya saya ikut juga mensosialisasikan ya bagaimana modusnya seperti ini. Nah, itu salah satu di antara banyak hal. Silakan juga di sini juga ada adukan nomor tersebut supaya diblok. Ini salah satu bentuk dari scam. Jadi bagaimana Pak? Kalau nomornya nggak dikenal, itu lebih baik ya udahlah nggak usah diangkat lah kalau video call itu. Itu aja amannya gitu. Kalaupun kita kenal pun, misalnya gitu, kalau hati-hati kameranya kita tutup atau kita balik arahnya. Sampai kita pastikan bahwa orang yang di seberang sana adalah orang yang kita kenal. Seperti itu. Baik. Tapi sekarang juga ada lagi yang modus terbaru gitu. Kalau di Korea sudah terjadi 2 hari yang lalu, 2 tahun yang lalu. Di Malaysia barulah tahun lalu kemarin Malaysia terjadi. Ini Bapak Ibu bisa cari di YouTube. Intinya modusnya saya tampilkan di sini. Jadi seperti tadi. Apa yang terjadi? Mungkin yang kasus Malaysia itu adalah mungkin ada putra-putri Bapak Ibu yang sering upload fotonya di Instagram dan sebagainya. Kemudian fotonya itu di generate pakai AI, ya. Kemudian bisa menelepon Bapak Ibu menggunakan video call. Bapak Ibu mengira itu adalah putra-putri Bapak Ibu. Terus bilang, saya lagi di jalan nih, lagi nggak ada duit. Butuh transfer 500.000 misalnya. Butuh transfer 1 juta ke nomor ini dan sebagainya. Jadi seolah-olah kita melihat bahwa wajahnya itu adalah wajah putra-putri Bapak Ibu. Pakai video call, kan yakin kita. Misalnya, Bu, saya kecelakaan, atau Bu, saya kesenggol, atau dompet saya dicuri. Misalnya seperti itu. Saya nggak ada duit untuk pulang. Saya butuh ditransfer dan sebagainya. Dia menggunakan AI sekarang. Dikumpulkan dari wajah. Wajah. Bahkan menggunakan suara orang tersebut.
Karena si orang tersebut, anak tersebut mungkin sering upload video dan gambar, video dan suaranya di medsos. Loh, Pak Firza kenapa tahu seperti ini? Kebetulan tahu ada komunis satu, dan saya sudah menggenerate ini sekitar 2 tahun yang lalu. Saya sudah melakukan ini, sudah pernah coba melakukan ini, sudah pernah mencoba melakukan generate wajah dari foto-foto, gerakan bibir, mulut, dan suaranya. Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Atau eh, salah satu bahasa yang dulu sangat terkenal juga namanya deepfake. Namanya deepfake. Itu bisa dilakukan. Nah, ini salah satu bentuk terbaru. Nggak tahu apakah masuk Indonesia sudah atau belum, tapi saya yakin ini akan begitu, ya. Karena di Malaysia sudah terjadi, sedang terjadi tahun lalu, itu sudah terjadi. Di Korea, 2-3 tahun yang lalu sudah terjadi. Di Korea lebih parah lagi, Bapak Ibu. Jadi, sampai foto, wajah, dan sebagainya diganti gampang gambar yang tidak senonoh. Jadi untuk blackmail, dikirim dan sebagainya, saya punya foto Anda sedang begini, begini, begitu, begitu, Anda harus kirim sekian uang, dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk scam. Hebatnya kan, untuk mengenerate butuh AI, itu berarti butuh komputer yang canggih, ya kan? Maksudnya 20 juta, 25 juta. Kalau penjahat-penjahat kacangan, satu orang, dua orang, emang punya modal segitu? Pertanyaannya. Belum kapan BEP-nya gitu, break even point-nya gitu, kapan uangnya kembali gara-gara beli apa namanya perangkat komputer yang canggih, mungkin agak lama kan. Makanya ini sindiket karena uangnya besar dan mereka bisa melakukan sampai hal-hal seperti ini. Nah, ini yang berikutnya, mungkin kita udah sering ya, penipuan text message, messenger dan sebagainya, ada linknya, undangan, APK, pemberitahuan polisi dan sebagainya, itu kita sudah sudah terjadi ya. Tapi ada menarik, beberapa ketika ada OTP, kita tidak melakukan verifikasi apapun, minta kode verifikasi, itu hati-hatilah bahwa itu ada orang yang sedang berusaha untuk mengambil alih akun kita, ya. Ada orang yang berusaha untuk mengambil alih akun kita ketika ada OTP, link-link dan sebagainya. Nah, ini yang mau saya highlight. Kenapa? Pertama, kita ambil yang sebelah kiri, kita kan sering dapat SMS nih, sehari bisa 10, isinya iklan aja. Iklan aja, iklan ini ke Starbucks, iklan ke KFC, iklan dan sebagainya. Kalau dulu kan kita tahu ya bahwa messaging ketika tidak ada namanya, kayak gambar di sebelah kiri, gambar sebelah, kayak gambar sebelah kiri kita anggap, nah ini tipuan lah ini. Yang sebelah sini ini tipuan lah. Karena nomornya bukan nomor dari sesuatu yang identifikasi kan gitu. Ya. Kemudian tapi yang di sebelah kanan ini adalah nomor resto. Kita dapat apa namanya, promo dan sebagainya. Kita lebih percaya yang sana. Sebelah kanan ada yang resmi, sebelah kiri tidak resmi, ya kan? Kita tentu percaya yang sebelah kanan dong. Nah, itu kan percayanya. 2 minggu terakhir diskusi, ya, bukankah ini data Bapak Ibu dalam tanda kutip juga dijual ke iklan, buat iklan, dan harganya adalah 100 per SMS. Loh, bagi sebagian orang di diskusi itu, apa dong privasi saya? Saya beli nomor perusahaan ini, operator ini, perusahaan X gitu ya. Tapi kok saya dikirimin iklan terus gitu. Privasi saya terganggu gitu. Saya nggak mau gitu. Tapi ternyata data bapak ibu, mereka punya. Saya punya sekian pelanggan, pelanggan saya demografinya ini. Eh, mereka kok tahu Anda butuh Starbucks gitu misalnya. Mereka kok tahu butuh ini. Mereka punya data gitu. Mereka menjual data. Ini salah satu yang lagi rame di Indonesia dibicarakan, dan lucunya, lucunya kenapa saya punya beberapa nomor luar negeri kebetulan, dan satu nomor saya masih aktif, nomor saya di UK. Nah, itu biasanya saya pakai buat saya ke Jenewa, ke Swiss. Sa- Udah aktif, masih aktif lah, 8 tahun ini masih aktif. Itu tidak ada iklan sebanyak se- seperti di Indonesia, SMS-nya. Bayangkan. Jadi cuman ada SMS pemberitahuan kalau ada maintenance jaringan, ada habis pulsa sekian,
habis berapa gitu, Anda lagi roaming atau tidak. Selain itu tidak ada SMS sama sekali. Oke. Next berikutnya perlu kita perhatikan dari kalau ada SMS, ada telepon adalah kenali nomornya. Ya. Kalau nomor-nomor yang pendek, short code service, itu mereka dalam tanda kutip biasanya berbayar. Jadi perusahaannya nggak main-main gitu. Kalau saya tidak salah, ini juga mendaftar ke Kominfo kalau dia 5 nomor. Dulu 4 nomor, misalnya Mandiri 3355, ada yang transfer. Sekarang jadi 83355. Nah, kalau ada telepon-telepon itu biasanya short, eh, dia pakai eh, kode area 021 sekian-sekian. Tapi perhatikan belakangnya. Kalau BNI 46 14046, kalau nggak salah seperti itu. Kalau dia mandiri, sesuai nomor-nomornya mandiri. Jadi nomornya konsisten antara nomor telepon di bank itu dan nomor belakangnya, konsisten. Jadi ini menurut saya yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menerima, mengenali nomor-nomor SMS maupun nomor telepon. Baik, berikutnya kenali domain. Ya. Ya, domain yang .com, .org, .gov itu dari Amerika dan itu mahal. Dan biasanya penipu nggak mau pakai nomor .com, .org, dan .gov itu karena mahal. Kalau .go.id Government Indonesia, or ID Organisasi Indonesia, co-id Komersial Indonesia, ACID kayak UI, ACID, Akademik Indonesia, itu harus daftar ke Pandi. Syaratnya panjang. Jadi mereka akan menghindari penggunaan penggunaan web seperti itu. Tapi kalau kita ketemu klik link .cc, .blogspot.com, .xyz, ya itu lebih baik link itu nggak usah diklik gitu. Tinggalkan aja, itu nggak penting sudah, tinggalkan. Nah ini kita ini perlu pembiasaan terkait hal ini dan perlu kita tinggalkan. Terus kemudian, nah yang berikutnya adalah pencurian, penyalahgunaan, pemerasan dan sebagainya, foto, video, voice. Jadi bahkan voice kita itu juga dicuri, Bapak Ibu. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan foto, video sedikit. Terkait berikutnya adalah voice. Voice itu bisa di-generate pakai AI sekarang. Aplikasinya gratis di internet. Nah, makanya sekarang penipuan voice itu kan menggunakan apa namanya ya? Menggunakan eh, Google 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 Translate aja mudah gitu. Google Translate aja mudah. Bapak Ibu buka Google Translate, ketik apa saja kemudian di play. Ya. Jadi bisa bisa dengan mudah apa namanya tiba-tiba muncul suara yang seolah-olah suara mesin, suara dari operator dan sebagainya. Ini eh, apa namanya kita bisa coba di Google Play ya, di Google Translate. Kemudian, nah ini tadi yang sempat kasih highlight di orang Jepang, tadi terkait dengan foto, suara dan sebagainya. Di Jepang itu protectionnya itu luar biasa. Saya pernah ke sana dan kemudian eh, pernah ke NHK Studio, jadi diundang ke NHK Studio dan sebagainya. Ada peraturan di Jepang itu yang menarik. Salah satunya bahkan mereka itu jurnalisnya selain mengaburkan orang kalau nggak ada konsen, coba kalau lihat NHK Studio, Waku Japan misalnya seperti itu, kita perhatikan kalau tidak ada konsen terhadap orang itu tidak menyetujui. Maka ketika dia nyuting mengambil gambar di jalanan, wajah orang-orang itu diburamkan, nggak dimunculkan. Kemudian ketika mereka masuk ke wilayah lingkup perumahan, ya rumah-rumah itu diburamkan, paling tidak nomornya, rumahnya tidak ditampilkan atau apa, sehingga sulit teridentifikasi bahwa itu adalah rumah seseorang atau wajah seseorang. Jadi seperti itu, sampai seperti itu. Bagaimana di Jepang? Salah lain halnya lagi Korea. Di Korea itu juga begitu. Eh, Kebetulan orang tua saya dan istri saya jalan-jalan ke Korea, kemudian ya orang-orang tua sana dan orang-orang tua di sana, kalau kita lagi foto di tempat publik, kita harus ya dalam kondisi tertentu harus melihat situasi, nggak asal jepret gitu ya, nggak asal foto karena tiba-tiba ya mungkin akan mereka ada yang marah-marah gitu, karena wajahnya masuk dalam frame foto kita. Itu mereka nggak suka. Beberapa kasus yang pernah saya eh, dapat informasinya, bahkan mereka minta ngecek
oh apa namanya fotonya itu, dan kalau ada fotonya mereka, mereka minta dihapus seperti itu. Jadi ini bagaimana kesadaran terhadap data pribadi di beberapa negara di dunia ini. Nah, inilah yang sebenarnya concern saya juga terhadap foto ini, terutama foto anak-anak, ya foto anak-anak. Jadi kasus di pedofilia di Indonesia itu termasuk tertinggi. Dulu zaman menterinya eh, Rudi Antara, ya, pernah diskusi dengan teman-teman. Jadi kasus penjualan, mohon maaf ini prostitusi anak dan sebagainya itu sangat marak waktu itu, ya, di Facebook, dan Indonesia termasuk, menurut data Facebook itu, nomor 3 terbesar di dunia untuk kasus apa namanya prostitusi anak pada waktu itu, tentang Pak Rudi Antara itu waktu itu diskusinya. Nah, kemudian eh, apa yang dilakukan, terus ada kasus bagaimana Kominfo mendeteksi siapa penjual prostitusi ini. Ada kerjasama dengan Facebook, ya, kita minta datanya, download datanya, beli itu, bahkan katanya beli datanya, download, bekerja sama dengan Polri, akhirnya kita berhasil mengidentifikasi bahwa di Indonesia yang paling banyak terjadi kasus prostitusi anak, penjualan anak ini lewat Facebook waktu itu, ada di wilayah Bekasi, nilai tertingginya. Nah, ini terkait dengan pedofil. Nah, concern saya bukan di sini, karena 7 hari lalu, seminggu yang lalu, DW, salah satu berita di apa namanya di Jerman, membuat berita seperti ini dan berbahasa Indonesia. Jangan unggah foto anakmu. Dari perusahaan raksasa hingga predator anak, banyak ancaman mengintai foto anak. Jangan, lagi-lagi dengan adanya teknologi AI, ya, ini fotonya itu udah diganti foto anak-anak kita gitu. Bisa dirubah. Kadang-kadang kan kita iseng, ya, bikin apa namanya animasi gambar 3D dan sebagainya. Gambar 3D itu kan caranya di-upload dulu foto anaknya, kemudian muncul wajahnya yang berupa animasi halus kayak AI 3D, terus kita download lagi. Nah, itu banyak digunakan. Nah, kenapa kita kok apa namanya dengan willingness, ya, dengan suka hati, dengan sukarela, ya, mengupload foto anak-anak itu di internet, kemudian atau di yang AI itu yang bisa apa namanya buat mesin learning, ya, dia mesin itu belajar kemudian tanpa konsen, sehingga mereka bisa membuat lagi, mereproduksi, memanfaatkan lagi foto-foto itu untuk sesuatu komersial, mungkin itu kalau komersial masih komersial, ya. Tetapi kalau aktivitas-aktivitas lain yang mudah digunakan, yang disalahgunakan, nah itu tentunya kita tidak ini. Bapak Ibu bisa cek judulnya, bisa dilihat di DW Indonesia. Pas beritanya sekitar seminggu yang lalu. Oke. Nah, kalau ini banyak data bocor dari Shopee Pay, kemudian dari Tokopedia, dari Bukalapak dan sebagainya. Nah, nanti akan saya ini kan apa bagaimana cara, ada hal-hal trik-trik tersendiri terkait data-data bocor di Shopee Pay, Tokopedia dan Bukalapak dan sebagainya. Oke. Nah, dari mana lagi bocornya? Ini adalah kebocoran dari pihak ketiga. Contohnya apa? Ini yang sering dikomplain, apa sering ditanyakan kepada saya dan sebagainya. Kemarin sebelum pilkada mungkin pengumpulan KTP, pengumpulan KTP oleh orang-orang tertentu untuk itu bocor kemana-mana, udah udah nggak bisa diapa-apakan lagi karena orang yang mengumpulkan tidak bertanggung jawab, petugas-petugas yang tidak bertanggung jawab, petugas petugas apa, petugas apa namanya, eh apa itu, PKH ya, petugas PKH, data-data penerima bantuan dan sebagainya. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya coba pernah melakukan investigasi sendiri gitu. Kok di data-data di kelurahan itu bocor semua karena petugasnya nggak ngerti gitu. Petugas kelurahan, petugas pemungutnya atau apapun, data-data kecamatan itu bocor gitu. Coba Bapak Ibu kalau iseng mau googling data penerima bantuan gitu, nanti akan muncul itu
datanya siapa, namanya siapa, KTP-nya apa, alamatnya di mana. Udah, habis lah. Loh, Pak, bagaimana itu kok bisa kok dikatakan habis? Loh, iya gampang. Pertama, yang saya lakukan adalah, kalau saya, bukan saya lakukan gitu, saya pernah iseng gitu. Jadi untuk melakukan seperti ini, harus research ya. Artinya, saya iseng, saya ambil data itu, ya kan cuma butuh nomor KK, nomor KTP, saya daftarkan, saya beli SIM card baru, saya daftarkan menggunakan KK itu dan KTP yang bocor dari petugas-petugas kelurahan itu, ya, dari karyawan-karyawan itu. Saya punya nomor baru aktif, Wah, serem apa itu. yang saya lakukan? Saya Nama bisa banknya melakukan, bisa diambil alih, Pak Mulo. Ganti eh, orang. bisa melakukan penipuan, Ini suaminya Vinda, ini, Vina, ya, biar bapaknya saya itu. ya. Jadi bisa melakukan penipuan terhadap pihak lain dengan nomor KTP KK mungkin dari bapak ibu sekalian. Yang bocor di mana? Di petugas-petugas yang di bawah. Bocor di, Wah, ini hebat bener ya olahraga hujan-hujan, Pak Mulo. ya. Kuping sumpel. Kemudian eh, dari karyawan-karyawan ketika kita, oh ya, karyawan kantor kita kita apa namanya, mungkin pernah melamar kepada perusahaan tertentu atau apa yang dia tidak memiliki apa namanya, tanggung jawab terhadap pentingnya penjagaan data pribadi, rental kendaraan, rental dan sebagainya, itu data kita gitu. Kan kalau kita rental kendaraan kan diminta KTP, KK, ini itu, PBB dan sebagainya gitu. Iya, kalau dia jaga, dia nyimpen. Kalau dia buang-buang arsipnya gitu di mana-mana, termasuk data hotel. Ini saya sudah mengalami yang hotel ini. Hotel ini saya sudah mengalami pribadi ini. Bocor kemana-mana, fotokopi, mesin fotokopi dan sebagainya. Ini ini modus-modus yang harus kita waspadai, begitu hati-hati terhadap data kita. Nah, ini tadi sedikit ini sedikit pengetahuan bahwa ada web itu macam-macam, ada surface web, deep web, dark web gitu. Di mana data kita dijual gitu? Di mana data kita dijual? Kalau dulu data itu dijual di dark web gitu. Mungkin kita tahu Biorka gitu kan. Ini saya ambil screenshotnya. Saya masuk ke dark web, wah itu banyak-banyak. Dulu mungkin ada di grupnya Bu Sita, saya pernah ngirim sampel data KTP yang bocor gitu. Ada nggak? Ini saya ngirimkan sampelnya, dapat sampelnya. Mungkin jangan-jangan kita ada nama kita di situ, keluarga kita di situ, sampelnya di situ ada. Kemudian ada deep web, surface web. Nah, lucunya di Indonesia, data ini bocor, dijual, nggak hanya di dark web doang gitu. Di Shopee ada, di Tokopedia ada. Cari misalnya nomor SMS valid. Wah, untuk kirim marketing, untuk tele-tele marketing, itu dijual paketnya. Sama di surface web bahkan. Awal sebelum ada e-commerce, Tokped dan sebagainya, itu dijualnya di Kaskus. Nomor-nomor itu di Kaskus bocornya. Mereka dapat dari mana nomor di Kaskus? Salah satu yang bocor adalah, dulu kan kita zaman beli pulsa itu kan ke counter pulsa. Pak, beli pulsa 100.000, 200.000, 50.000, kan nomor kita dicatat. Nomor kita dicatat masuk ke servernya. Di servernya dikumpulin nomor-nomor itu. Mereka tahu nomor-nomor yang valid. Nah, mereka bisa ngirim SMS blast ke nomor-nomor itu. Banyak yang terjadi, itu dua tiga. Ini konteks di mana aja dijual. Baik. Nah, sebelum nanti masuk ke dalam tips bagaimana menanganinya, yang perlu kita pahami adalah regulasi di Indonesia. Nanti bisa dibaca, saya sudah menampilkan sejarah. Jadi, perjalanan Undang-Undang PDP ini 8 tahun, Bapak Ibu. 6 tahun, 2016 sampai 2022. Cukup lama. Ini membuktikan bahwa legislasi kita itu kurang begitu concern terhadap perlindungan data pribadi. Karena ini kan waktu pengerjaannya di DPR ya. Dan waktu itu di komunitas hukum juga kita mengamati ini, mencermati, dan bahkan mempelajari draft-draftnya cukup lama. eh Nanti bisa dibaca-baca, saya share ininya, filenya. Tapi ada ini yang mau saya highlight. Ada 4 tindak pidana dalam Undang-Undang PDP dan sanksinya. Yaitu, pertama adalah memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya. Jadi Bapak Ibu mengumpulkan KTP orang itu bisa dipidana kalau bukan Bapak Ibu adalah petugasnya atau yang ditunjuk. Saya ulangi lagi, memperoleh dan mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya itu bisa dipidana. Contohnya apa? Security kompleks perumahan. Pernah kejadian mungkin akhirnya ini. Mau masuk komplek, diminta KTP-nya. Ya kan?
Itu pidana harusnya, nggak boleh. Dia bukan orang yang diizinkan gitu untuk seperti itu. Gunakan cara-cara yang lain. Ya mungkin perlu dipikirkan cara-cara yang lain. Mengumpulkan. Awal-awal pilkada kemarin itu juga seperti itu. Ada orang-orang mengumpulkan KTP untuk paslon tertentu atau mungkin untuk pemilu tertentu dan sebagainya. Terus Bapak Ibu mungkin ditugaskan. Mungkin Bapak Ibu kader partai tertentu atau dia Bapak Ibu pendukung calon tertentu. Ditugaskan untuk mengumpulkan KTP dukungan. Gitu. Itu pidana, Bapak. Ya, jadi kumpul mengumpulkan itu adalah pidana. Karena diatur tersendiri nanti itu secara hukum ada teknis penjelasannya siapa yang boleh memproses data pribadi, siapa yang boleh mengolah data pribadi. Nah, ini kebaikannya Undang-Undang PDP. Jadi sudah diatur hal-hal seperti ini. Kemudian mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, itu pidana. Jadi bisa dilapor. Tiba-tiba profil rumah ini KTP misalnya kan di medsos ya, si fulan si ini si itu bentuk pidana, nggak boleh. Ya. Menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, itu juga nggak boleh. Contoh, ketika riset yang saya lakukan bisa mendaftarkan menggunakan KTP dan KK orang lain yang saya ambil dari petugas itu nggak boleh, itu aktivitas ilegal, itu pidana. Ya itu, ya dalam konteks tadi kan saya melakukan sebuah riset penelitian. Kemudian membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi itu termasuk hal yang benar. Ini satu, dua, tiga, empat ini yang ingin saya highlight, pengen semoga nanti bisa dibaca lagi, dalami lagi. Ini yang harus penting kita lakukan. Ya. Nah, ini yang menarik. Selalu saya sampaikan kepada mahasiswa saya bahwa ini apa kata founding father kita bahwa kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintah saya tekankan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi amanat Undang-Undang PDP itu perlindungan data pribadi itu adalah amanat founding father gitu. Sudah tertulis dalam konstitusi kita gitu. Maka itu adalah tugasnya negara, pemerintah dalam hal ini untuk melindungi data pribadi Bapak Ibu sekalian. Itu ada tugas negara di sini. Jadi Bapak Ibu bisa meminta perlindungan kepada negara dan negara wajib melindungi gitu. Walaupun pembuatan undang-undang PDP-nya lama. Tapi ini founding father kita sudah melihat hal ini bahwa ini adalah sesuatu yang perlu dilindungi. Jadi ini penekanan saya terhadap regulasi tadi, 4 poin tadi dan ini adalah kewajiban negara untuk melindungi bangsanya. Jadi misalnya ada penyalahgunaan Facebook, ada penyalahgunaan TikTok dan sebagainya, maka negara melindungi rakyatnya, ya. Jadi negara melindungi rakyatnya. Jadi jangan kira nanti, wah, Kominfo ini take down aja, ini nutup website aja, nutup ini dan sebagainya. Itu adalah tugasnya negara karena sudah diperintahkan oleh founding father untuk melindungi rakyat. Dan kebetulan paman saya ini pengurus Muhammadiyah Sumatera Utara. Websitenya Muhammadiyah Sumatera Utara itu sempat di take down sama Kominfo. Jadi minta tolong kepada saya lah. Saya bilang, nah, jangan dikira Kominfo itu, wah, ya memang ada lah yang begitu ada lah itu anomali lah. Kalau mau dibilang oknum-oknum lah yang ketangkap itu. Tapi tugas utamanya adalah ini melindungi segenap bangsa. Begitu kami selidiki, ternyata websitenya Info Muhammadiyah Sumatera Utara itu di-deface sama sindikat judi online, sehingga ada linknya judi online. Ada iklannya judi online di situ. Ya, Pak Paman. Firda, mungkin waktunya jangan terlalu panjang untuk ini, Oke. kita kurang waktu buat diskusi. Ya, Nggak bisa dipilih yang oke. Nanti akhirnya dilakukan take down terhadap apa namanya? Akhirnya di recovery lagi setelah dibereskan, website diperbaiki baru di recovery. Itu pertama yang harus kita, ada hal terkait dengan regulasi yang perlu saya tekankan. Oke, ini masuk tipsnya. Ini nanti bisa dibaca, ini secara umum, tapi ada hal-hal yang ingin saya tekan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah selalu dan selalu, terutama ibu-ibu, termasuk ibu saya dan sebagainya, buatlah password yang aman. Password yang aman, tipsnya ada di sini. Password aman itu apakah susah? Tidak. Ini saya kasih contoh. Contoh sederhana password yang aman. Jogging santai. Ada huruf besar, angka besar, ada huruf kapital, ada angkanya, ada
tanda seru, ada karakter unik, tapi masih bisa kita baca, masih bisa kita ingat. Tapi ini bagi komputer rumit. Bagi komputer ini rumit. Nah, ya, ada angka, ada kapital, ada angka, ada karakter unik di belakang. Tapi kita baca jogging santai, mudah kita ingat. Ini cara contoh sederhana. Pertama password. Yang kedua, the zero trust principle. Trust no one. Jangan percaya siapa yang telepon, jangan percaya sama yang video call, jangan percaya sama yang SMS, sama yang teks, sampai orang itu terverify. Nah, kasus terakhir adalah istri saya juga nih kan. Adiknya nyebut namanya, Vin kirim uang sekian. Langsung dia curiga. Adik saya nggak pernah nulis kalau namanya langsung. Pasti ada mbaknya. Langsung dia verify dulu ke keluarga. HP si ini ke hack nggak? Ini dan sebagainya. Jadi kita harus verify dulu. Ketika kita menemukan sesuatu yang janggal. Berikutnya, think, observe, proses. Nah, bahasa kita adalah berhenti sejenak. Ini kasus kantor juga. Ada yang telepon, Bapak, anaknya kecelakaannya. Nama anak Bapak sekian, sekian, sekian dulu. Jangan panik dulu. Ada namanya 5 second rule. Rule 5 detik. Ambil napas dulu 5 detik, tenang, baru kita action, verify dan sebagainya. Ini rule-nya gitu. Ya, berhenti sejenak. Kemudian, nah ini agak rumit sedikit, tapi ini saya pengen meng-highlight lebih dalam lagi nanti sebenarnya gunakan akun proxy. Nah, saya itu kayak GoPay, Go, apa namanya, OVO dan sebagainya itu proxy saya. Proxy saya sebelum ke rekening rekening pribadi. Contoh, memang aplikasi bank kita itu bisa kris, gitu kan? Bisa kris, bisa. Terus apa namanya? Kita bayar pakai akun bank. Tek, tek. Bapak Ibu tahu nggak? Yang di sisi seberang yang nerima itu nerimanya apa? Nama kita lengkap kan, sesuai dengan bank. Nomor rekening kita lengkap juga kan. Saya waktu itu pernah lihat penerimaannya. Tapi bagaimana kalau kita proxy? Kita bisa mendaftar OVO atau GoPay atau Shopee, itu kan nggak harus nama asli. Saya biasanya pakai Sam atau Abdul gitu kan. Karena di GoPay saya terkenalnya Sam, karena Papa Sam, di komplek dipanggil Papa Sam, gitu. Pakai namanya Sam. Uang saya transfer ke GoPay. Nah, ketika saya melakukan pembayaran, saya pakai GoPay. Jadi aktivitas yang terdaftar adalah yang tercatat itu adalah aktivitas nomor telepon itu dengan nama Sam. Kurang lebih Sam itu nama umum. Kurang lebih gitu. Nanti detail-detailnya untuk proxy bisa kita nu dengan diskusi. Kedua, gunakan multi-factor authentication. Akun-akun kita mulai yang di Google dan sebagainya bukan hanya dua factory authentication, tapi sekarang udah multiple factory authentication. Contohnya apa? Ketika Google kita dibuka dari komputer lain, pasti dia kirim email. Banyak itu, dan pasti kirim notifikasi. Akun Anda lagi dibuka. Ada ini. Ini bisa dicari eh, tipsnya, caranya di internet nanti. Tapi saya kasih, mulai kita tingkatkan keamanan akun-akun kita dengan multi-factor authentication. WhatsApp sekarang juga sudah ada PIN-nya, kemudian kemudian ada emailnya, jadi ada ini. Kemudian hindari internet publik. Ya gratis sih gratis gitu. Menyenangkan sih menyenangkan, kita dapat wifi di mana-mana. Tapi setiap nempel di suatu tempat nebeng, nebeng ini. Handphone kita walaupun connect ke wifi publik, itu dia tetap connect ke Gmail, dia tetap connect ke Google, dia tetap kemana-mana, dia tetap melakukan transmisi data, Bapak Ibu. Jadi bukan, aku nggak browsing apa-apa kok, ini nggak buka apa-apa. Tapi aplikasi yang jalan di background itu, di background device itu selalu berjalan di internet gitu. Nah, kalau ada orang di tengah-tengah gitu ya, man in the middle yang membaca data itu ya kebacalah. Kemudian install dari sumber yang resmi. Apple Store, Windows Store, Google Play, Protect ada. Nah, ini salah satu nih kalau punya handphone Samsung itu ada Secure by Knox, itu ada security-nya. Dan
Handphone yang menurut saya security-nya paling bagus, ya BlackBerry. Gitu. RIM, karena dia perusahaan security awalnya. Dia bukan perusahaan handphone, dia perusahaan security. Masih ada, Research in Motion itu masih ada, dia perusahaan security. Ya, menurut saya paling secure ya BlackBerry. Kemudian, bagaimana kalau memilih handphonenya gitu tipsnya? Pilihlah handphone yang selalu update. Saya nggak promosi Samsung di sini. Tapi ada Samsung yang baru keluar, dia menawarkan apa? 6 kali OS upgrade, 6 tahun security update, ini dan sebagainya update 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 ya. Pak, bagaimana dengan handphone-handphone yang murah bagus? Oke, kita sebut nama. Infinix murah, bagus, harganya affordable. Tapi Bapak Ibu perhatikan bagaimana dengan update security-nya dan update OS-nya. Dia kurang terhadap hal itu. Handphone-handphone lokal perhatikan. Tapi begitu handphone yang mahal, kayak Apple, Samsung, dia pasti akan menawarkan update yang banyak. Nah, berikutnya adalah sudah terlanjur gitu. Udah terlanjur kirim ini, kirim ini. Ini ada panduannya dari Kominfo juga, dan ini udah biasa dilakukan oleh ini. Kalau kita dimintain foto KTP KK, foto KTP, foto ijazah gitu kan, untuk daftar kuliah, untuk melanjutkan kuliah, untuk ini, proses ini, dan sebagainya, selalu tampilkan watermark, tanda di situ, supaya tidak disalahgunakan. Contohnya ini, watermarknya, ada tandanya. Jadi jangan pernah foto KTP kita secara utuh. Foto apa-apa itu ijazah kita utuh. Jangan. Paling tidak dikasih watermark. Caranya bagaimana? Ini saya tampilkan tipsnya di sini. Ya, nanti bisa dibaca-baca caranya bagaimana. Terus kemudian yang berikutnya, ini, ini kenapa saya mengajukan diri untuk me, apa namanya untuk sharing tentang PDP. Karena berapa kali istri saya, ini ada grup, ini menyampaikan. Jangan jadikan admin itu anggota yang terlemah. Di grup WhatsApp itu kebiasaan saya temukan adalah semua dijadikan admin. Si Fulan, si bapak ini, si ibu ini dijadikan admin. Adminnya ada 5, adminnya ada 6. Iya boleh gitu. Iya boleh gitu. Tapi pastikan dia itu orangnya aman. Artinya dia memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjadi admin. Karena apa? Begitu itu bobol, satu grup yang menderita. Saya katakan lagi, satu grup yang menderita. Kalau di grupnya ada 200 orang, yang menderita 200 orang. Gitu. Hanya gara-gara satu admin yang inkompetensinya itu kurang. Ya. Bukan masalah orang itu baik atau buruk, bukan. Inkompetensi terhadap menjadi admin. Dimanapun itu. Kadang-kadang kan kita iseng ya, udahlah semua dijadikan admin. 10-20 orang gitu. Tapi pastikan yang jadi admin itu adalah orang yang memiliki apa kompetensi yang cukup terhadap security. Nanti nanti bisa saya bahas lagi, nanti perhatikan batas umur, kemudian ini lewat penutup, ini tadi. Jadi harus kita pahami bahwa melindungi data pribadi itu berarti juga melindungi orang terdekat kita, ya anak kita, keluarga kita, dari fotonya dan sebagainya. Apa sih perlunya? Kadang-kadang saya berpikir keras, apa sih perlunya kita menampilkan foto ke sekeluarga untuk di profiling, bapak, ibu, anak gitu dan sebagainya. Kita pajang gitu, ya kan? Adik saya menampilkan foto saya di statusnya gitu. Buat apa gitu? Tujuannya apa gitu? Ya. Padahal itu salah satu poin penting bahwa ketika kita berusaha melindungi data pribadi juga melindungi orang-orang terdekat kita. Nanti ada kasus-kasus yang bisa saya jelaskan. Nah, harusnya saya di akhir bulan nih sebenarnya, tapi dimajukan. Jadi pas memang tanggal 20 Januari adalah data privacy day. Oke, mungkin gitu Bu. Eh, Mungkin bisa kita teruskan dengan apa namanya diskusi. Iya, Ya. terima kasih Pak Firza. Ini menarik ya, karena apa? Saya sebetulnya kalau kita akademisi pasti surat-surat penting kita simpan di internet gitu. Nah ini gimana ini ijazah, KTP, semua itu kita mau simpan. Habis kita mau simpan di mana? Nanti ini kebakar, kita nggak punya apa eh, cadangannya. Ya banyak hal. Sebenarnya mungkin bukan hanya nomor ya, tapi juga selera kita itu juga bisa diambil ya oleh apa para hacker itu untuk nanti menjual lagi informasi ini kepada yang lain. Untuk itu barangkali ada yang ingin ditanyakan karena sebetulnya kita masih pengen dengerin. Udah 1 jam ini, hampir 1 jam Pak Firza bicara. Kita nggak mau berhenti, cuma saya khawatir nanti mungkin ada yang bertanya gitu.
Silakan kalau ada yang ingin bertanya secara langsung dulu. Tadi ada yang bertanya lewat ini, kalau belum ada yang lewat apa chat, makalahnya bisa didapat nggak Pak Firza? Kan? Bisa, Bu. Bisa didapat. Itu ini saya siapkan supaya di-share memang. Ini Karena kan masalahnya Bu Evi Cipto ini bukan anggota klub kali kayaknya ya, nggak masuk di KSC. Nanti saya sampaikan karena ada di grup alumni Wismarini ini. Terus, oke. Mungkin tanya jawab langsung Dokter Helda. Iya, tapi nggak belum ada yang raise hand ya. Oh, belum ada. Mbak Sita mungkin mau ini Oke, mau. saya ngomong sedikit deh. Nah, nanti. Jadi, alhamdulillah, saya walaupun dalam perjalanan menuju takziah ya ke rumah Mbak Eri, Bu Eri, Hmm. saya mendengarkan dengan seksama dari awal dan ya serem ya. Tapi Hmm. ini mungkin sebenarnya sesuai ajaran Islam ya, bahwa banyak hal yang sifatnya aurat gitu. Sementara dengan tren sekarang exposure gitu, semua diekspos, semuanya dipamerkan, yang kemudian jadi tidak sadar bahaya bagi keamanan. Jadi materi ini memberikan sebenarnya reminder tentang ajaran Islam ya, pentingnya ajaran Islam. Kadang-kadang ada orang jangan tampilin wajah anak, anti fitnatul ain. Kaitan dengan itu, tapi memang juga ya Indonesia menjadi surga buat para pedofili. Dulu kedua, sekarang ketiga ya, Firza ya, setelah setelah Rusia misalnya. Nah, kalau saya melihat Firza ini satu yang unik ya, papanya Zaidan ini. Wow, dibilang gak jelas kamu Firza ya. Saya udah belajar dari Mas Firza ini atau Bang Firza ini dari tahun berapa ya? 2015-an untuk dulu staf-staf di Arsip 2010 kali ya, 2010. Nah, dia ini sarjana sastra Inggris, langsung sarjana teknik, ada hukumnya juga, terus teknik elektro, sekarang doktornya mau teknik elektro. Jadi ada perspektif hukum yang tadi saya mau lihat. Jadi bahwa memang mudah-mudahan menjadi wadih ya, wadih itu ya integral pemahaman kandidat doktor Firza ini. Jadi menurut saya kembali lagi tadi ke ajaran Islam, tidak semua harus diekspos. Saya pernah sebenarnya sejak dulu belum ada handphone tuh kakak saya pernah tuh ditelepon-telepon rumah, Ibu Indah, ini Bapak Winahyo, abang saya meninggal almarhum kecelakaan di Bakti udah, tapi abang saya lagi tidur di kamar. Jadinya ya udah ditutup. Kemarin saya juga dapat telepon, takutnya ini orang nganter barang, jadi saya angkat langsung. Ibu Sita Resmi, Anda mendapatkan hadiah dari Shopee online. Nah, saya nggak pernah belanja online, langsung saya tutup aja. Jadi ya, nah terutama tadi benar kalau Dokter Helda sebagai akademisi ada data-data. Saya sebagai penceramah pasti semua orang tuh misalnya ceramah di kantor atau di mana minta data kan. Hmm. Nah, seterusnya ya memang memang kalau di luar itu saya nggak punya inilah akun-akun media sosial, jadi kadang-kadang ada hikmahnya sih, getting older jadi nggak terlalu adaptif. Getting older itu ada hikmahnya, nggak terlalu ini Instagram atau apa jadi nggak pernah mengekspos juga, dan saya juga hati-hati untuk ya pasti kalau saya mau pamer pasti gambar cucu lah yang saya pengen pamer ya. Tapi saya nggak nahan diri. Pasti ya kaitannya mungkin dengan Palestina, dengan apa. Ya itu, mungkin ada yang mau bertanya. Jadi kalau saya Itu, kembalikan ke ajaran itu ya, Islam bahwa banyak aurat gitu yang harus ya, dijaga gitu dalam hal apapun. betul. Ya, Ya. Ada ya. Pak Eko Susanto nih. oke. Silakan Oh, Pak. Depok ya, orang Depok. Orang Depok nih. Silakan dibuka dong kameranya supaya dikenal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Salam. Dokter Helda, saya nggak bisa buka kamera, Oh soalnya iya, belum iya. belum sikat gigi jadi Kak malu. Firza, ini bisa di apa PPT-nya bisa diturunkan dulu biar kita bisa diskusi dengan Tutup dulu apa slide-nya. slide-nya ditutup. Nah, enggak, monggo silakan. Ya izin Pak Firsa mau bertanya gitu ya. Jadi menurut saya kebocoran data yang eh, ada pada hari ini, fenomena yang terjadi itu karena menurut ya kurangnya awareness ya terhadap data pribadi itu sebuah
intangible asset gitu ya, atau sebuah aset yang sebenarnya sangat memiliki value bagi banyak orang gitu terhadap orang-orang yang khususnya punya kepentingan gitu. Nah, yang saya sangat sayangkan kadang-kadang eh, kebocoran data ini sebenarnya kalau saya lihat itu mudah sekali untuk di tracking dan mudah sekali untuk ditindaklanjuti gitu. Karena saya pernah menemukan dan coba visit ke beberapa instansi yang bisa dikatakan official agent gitu atau official company yang mereka dengan PD-nya, dengan confidence-nya, mereka menunjukkan berbagai macam populasi data, sumber data, dan juga bagaimana caranya memainkan data. Bagi saya, ke orang awam yang padahal pada hari itu belum punya komitmen. Artinya, ketika saya saja yang bisa dikatakan masih di level-level yang bisa dikatakan belum punya apa ya istilahnya, masih dalam proses prospek dan segala macamnya, itu mudah untuk mengetahui bagaimana potensi atau perusahaan ini bekerja, apalagi pemerintah yang mempunyai infrastruktur yang mumpuni untuk bisa men-tracking perusahaan-perusahaan yang menyalahgunakan proses-proses data ini gitu. Dan yang amat disayangkan adalah yang memanfaatkan memang data-data kita ini adalah perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan bukan hanya sekedar perusahaan berlisensi resmi, tapi juga perusahaan-perusahaan yang memang sudah mempunyai reputasi tinggi dan juga mempunyai perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan terbuka seperti itu. Bahkan saya jujur aja ya Pak Firza ya, saya juga masih aneh nih. Saya pernah melakukan proses impor barang dan ini prosesnya baru bener. Tiba-tiba ada orang mengatakan dari bea cukai, saya sedang proses impor dan walaupun barangnya tidak tepat dia mengatakan apa, tapi menurut saya kok kenapa kebetulan sekali ininya. Artinya kan biasa saya lalu berpikir lah jangan-jangan data saya di bea cukai bocor nih gitu. Lalu juga saya pernah berhubungan dengan pada kebiasaan tutup tahun itu kan masalah pajak perusahaan ya. Pajak perusahaan ini menjadi sebuah hal yang direpotkan oleh orang-orang pajak seperti itu untuk bisa kita mengclosing kewajiban-kewajiban pajak kita. Dan akhirnya ternyata juga dalam waktu nggak lama jauh dari itu ketika air pajak berurusan dengan kami, ternyata saya juga ditelepon lagi sama orang yang mengaku dari orang pajak seperti itu. Nah, saya nggak ngerti kalau perusahaan swasta memanfaatkan data kami atau bocor di mereka itu menurut saya masih hal yang mahfum dan maklum lah. Tapi ketika sudah ada data kami di pemerintahan yang sifatnya juga spot-spot transaksi gitu, tapi kenapa cepat sekali bocornya itu saya malah nggak ngerti ya. Mungkin mohon eh, komentarnya dan mohon pendapatnya Pak Firza. Terima kasih. Monggo, Pak Hmm. Firza silakan langsung. Ya, jadi sebenarnya saya mau yang dari Dr. Helda dulu yang pengen saya Ya, bahas sedikit ya terkait dengan data-data yang di Google itu. Dan ya. kebetulan itu adalah selalu saya sampaikan ketika saya mengajar di Magister Teknik Elektro di Mercu Buana maupun di UI. Itu salah satu opening saya. Anda punya sertifikat tanah, Anda punya KTP, Anda punya KK, terus Mm, itu milik Anda. Kemudian dengan sukacita dan senang, Anda upload semua ke Google Drive. Yang itu punyanya Google Drive. Ya ya, kan? Berarti ya. berkata dipindahkan ke rumahnya orang lain. Nah, itu bagaimana? Ya kan? Mm, Nah, ini disinilah makanya ada beberapa hal tadi yang saya sentuh terkait dengan proses undang-undang PDP dan berikutnya adalah ketiga, itulah hadirnya negara. Dimanapun itulah hadirnya negara untuk meregulate. Jadi negara yang harus mengatur, jadi negara yang harus melindungi. Celakanya, bukan celakanya ya, waktu itu undang-undang PDP ini hadirnya di 2022. Padahal kita mungkin sebagian besar kita menggunakan sebelum dari 2022. Ini ada dari 2022. Makanya kita harus perhatikan term and condition-nya, term condition dari Google Drive itu atau apapun itu yang menjual cloud.
apa yang mereka gunakan. Hmm. Kemudian ya negara harus melindungi. Kepada siapa kita melapor? Kepada si yang Google Drive itu maupun negara. Sehingga jika itu tidak benar kita bisa cutting down. Kita apa namanya shutdown layanannya seperti itu. Karena yang bisa bertindak untuk ini adalah negara. Yang bisa bertindak untuk ini adalah negara. Nah, bagaimana preventif eh, pribadi kita ini dalam aspek besarnya bagaimana dari pribadi kita usahakan dokumen-dokumen itu PDF kan bisa di password Bu. Sekiranya itu penting, PDF-nya bisa kita password. Sekiranya itu bisa kita kasih watermark, PDF-nya kita kasih watermark semua. PDF-PDF yang saya upload itu saya kasih watermark semua. Iya. Saya tulis ini dilindungi oleh undang-undang, gunakan sebagaimana mestinya. Saya tulis itu watermark, password dan sebagainya. Apa foldernya di password lebih gampang atau bagaimana gitu ya? Itu adalah usaha-usaha pribadi. Baik, klik ke Pak Eko. Jadi ya, jadi saya katakan yang disampaikan Bapak itu benar. Karenanya saya nyenggol ini tadi. Tipis-tipis sempat saya sebut. Ada petugas, ada karyawan dan sebagainya. Nah, kekurang tahunya ini adalah kita itu sebenarnya banyak bocornya tuh di level-level seperti ini gitu. Level-level petugas, level-level karyawan, dan yang mohon maaf dengan imbalan uang tertentu bocorlah data itu begitu ya. Jadi jangankan begitu. Jadi adiknya istri saya tuh caleg kemarin, caleg dari partai tertentu, ya kan? Iya, Dia punya target ini udah orang data sudah dapat ini dan sebagainya, udah target dan sebagainya. Datanya itu bisa dibocorkan ya oleh saudaranya sendiri gitu. Ada saudara lah, kerabat lah, jangan saudara kerabat, kerabat hanya gara-gara kerabat itu diiming-imingi sesuatu. Jadi di kita itu carilah level yang paling terlemah dari rantainya, disitulah level itu bocor. Kasus yang banyak terjadi, siapa yang mudah membocorkan? Resepsionis yang paling gampang. Berapa gajinya resepsionis? Resepsionis hotel berapa gajinya? Taruhlah. Tapi setiap orang nginap, pasti kasih KTP kan? Iya. Kita pantengin aja. Saya minta 50 KTP deh, kopi bisa nggak? Nanti kamu per KTP saya kasih 10.000. Kalau 50, 500.000. Bocor kan sudah? Hmm. Hmm. Rantai yang terlemah. Tadi sempat saya singgung juga rantai yang terlemah. Hmm. Jadi saya tidak bisa me- me- apa namanya mendinai semuanya itu terjadi dimanapun di instansi di level-level tertentu. Tapi kembali lagi adanya undang-undang PDP ini seharusnya ini lebih baik lah. Kita harus sambut sambut baik dengan undang-undang PDP ini. Kita sosialisasikan, kita kenalkan ke semuanya gitu ya. Kemudian dan paling penting kita perhatikan selalu mungkin di grup ini juga selalu dibahas bahwa hukum itu tergantung dari proses politik. Ketika kita salah milih orang politiknya, terus hukum yang dibikin itu nggak beres, ya jadinya begitu. Bayangkan 6 tahun untuk membuat undang-undang PDP gitu. Teman-teman kami itu kecewa lah yang di bagian orang-orang concern hukum ini. Karena dampaknya sangat banyak sekali, sehingga apa yang terjadi, penegakan terhadap penyalahgunaan PDP ini juga belum mantap. Setelah undang-undang apa? Pasti akan turun peraturan pemerintah. Nggak bisa Iya. langsung diterapkan, harus ada peraturan pemerintahnya. Belum lagi penyesuaian dengan hukum pidana, dengan kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya gitu. Undang-undang ITE sendiri 3 kali revisi, Bapak Ibu, supaya nggak jerat ibu-ibu yang salah nulis di Facebook. Di Depok kan ada kasusnya kan, sampai salah-salah jerat. Itu 3 kali revisi. Undang-undang PDP ini baru jadi, belum direvisi sama sekali gitu. Belum ada penyesuaian, penegakannya masih dalam proses jalan. Tapi inilah bentuk negara melindungi rakyatnya. Yang kita harus apresiasi dan harus kita dukung, ya harus kita sosialisasikan juga seperti itu. Berikutnya tadi ada di lanjut ya Bu Dokter sedikit. Ya, ya, Ada istilah. chat. Oh iya, Apakah nama-nama akun medsos kita harus ditukar namakah gitu ya? Harus tukar nama. ganti. Bapak Ibu nanya apakah saya punya medsos gitu. Saya resminya saya hampir tidak punya medsos gitu. Karena bagi saya tidak menemukan kepentingannya apa medsos. Kecuali akhirnya yang terpaksa kayak LinkedIn karena medsos profesional kan. Itu terkait dengan koneksi pekerjaan dan sebagainya. Tapi saya tetap apa namanya eh,
ya tetap strict lah, tetap mengawasi siapa-siapa yang menjadi rekan saya, teman saya, dan sebagainya. Karena saya butuh akses ke luar negeri dengan rekan-rekan luar negeri. Kemudian dulu sempat punya Facebook. Foto-fotonya akhirnya sudah saya ambilin semua, saya deletein semua, dan tidak aktif. Kemudian Google Scholar. Nah, Bu Dokter pasti tahu, teman-teman yang di dunia akademik pasti tahu, Mm-mm. kita submit artikel jurnal di Q1 dan sebagainya, itu penting untuk urusan akademis. Itu pasti saya ada resmi. Cuman itu aja, gitu, tidak ada yang lain. Lainnya Pak, pertanyaannya, shadow. Artinya apa? Akunnya akun anonim. Nggak penting, cuman kepengen tahu-tahu aja gitu. Ya saya bukan pakai akun-akun akun yang kesekian saya, Google Google yang kesekian saya. Jadi bukan yang penting. Emang untuk apa gitu? Itu dia. Ini perspektif saya ya. Mungkin Bapak Ibu lain punya cara, mungkin butuh marketing atau jualan, itu hal yang lain ya. Tapi saya pribadi seperti itu. SMS tanpa nomor, bagaimana cara blokirnya, Pak? Nah, ini juga jadi masalah. Masalah iklan-iklan itu. Ini masalah yang sangat kompleks. Karena antara industri, pengusaha, dan apa namanya, masyarakat kita gitu. Jadi ketika registrasi 4444, nomor itu dibatasi bahwa satu orang, satu operator itu hanya boleh tiga maksimal. Itu Kominfo di demo. Kominfo itu di demo gitu. Jadi banyak orang gitu. Tujuan negara baik gitu. Tapi sampai di masyarakat belum tentu dianggap masyarakat baik gitu. Jadi eh, ini panjang banyak hal, tapi intinya sudah banyak yang melakukan aduan. Ini adalah sebuah proses ya. Mudah-mudahan ke depannya ada cara yang baik, apa yang bisa dilaksanakan untuk ini gitu loh. Tapi ini enggak, karena kenapa sulit? Karena KTP banyak yang bocor, jadi banyak yang bisa daftar atas nama orang lain. Kemudian orang Indonesia nggak mau dibatasi nomornya, gitu. Orang Indonesia nggak mau dibatasi nomornya. Suka gonta-ganti nomor, itu kesukaannya orang Indonesia. Jadi makin sulit penegakannya. Jadi ini Hmm. masalahnya kompleks sekali. Mungkin saya lihat lagi scroll, ya mungkin di chat aja Bu, dari yang chat Ya, sudah tidak ada lagi. ini dari chat ya. Ya, sebetulnya memang banyak hal kalau di akademisi itu kita bahkan untuk apa? Untuk melaporkan kinerja kita itu mesti ke Google Drive yang disediakan untuk mengumpulkan semua. Nah, yang watermark dan itu mungkin belum belum ada ininya. Maksudnya menurut saya penegakan hukumnya kita di Indonesia kan agak lemah ya. Undang-undangnya aja masih baru jadi perlu Kepmen kalau kita keputusan menteri di bawah lagi perlu di bawah lagi gitu ya sehingga bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti para akademisi dan yang lainnya juga bisa mengerti bahwa semua data kita itu penting gitu. Eh, Tidak untuk disebarluaskan. Ini kalau foto kadang-kadang kalau saya pikir saya mau nyimpen foto nanti supaya ke suatu waktu anak saya butuh dia nyarinya di situ gitu. Lah ya ini gimana gitu. Eh, Mau cari waktu kemana dulu gitu ya apa foto waktu ini. Cari aja di Facebook Umi pasti ada gitu karena saya bukan mau mau apa mau memberikan informasi saya kepada orang tapi saya mau nyimpen itu di situ ya sama lah dengan internet iCloud tadi ya saya mau nyimpen di situ tapi kan kalau kadang-kadang kalau iCloud kamu udah penuh mesti bayar gitu dan sebagainya gitu itu kali Pak Firza. Barangkali ada yang lain yang ingin bertanya, silakan. Yang secara langsung ada Bu Leila, silakan Bu Leila. Bu Mona dipanggil. Baru ikut, aduh, I miss this. Barusan padahal ingin banget. Oke, dengerin aja dulu. Nanti saya dengerin lagi. Makasih, Bu Helda. Mari, Ya, bye. ya. Ini juga akademisi kan Bu Mona. Jadi saya pikir juga pasti data-data banyak yang kita taruh di iCloud gitu. Eh, Melanjutkan pembicaraan Bu Dokter. Jadi ini Oh, Saya silakan. mungkin bukan promo lagi nih. Kalau misalnya kita punya internet yang terhubung langsung, artinya ya unlimited lah ya, seperti kita langganan fiber optik yang masuk rumah dan sebagainya, kita nggak sering data akses, kita bisa menggunakan misalnya ini seperti MyCloud Home personal. Jadi ini personal ya. Kapasitasnya bisa besar, bisa banyak, terkoneksi langsung ke rumah kita. Jadi tidak kita titipkan ke Google Drive atau Google apa dan sebagainya atau OneDrive punyanya Microsoft, tapi punya pribadi hard disk sendiri.
Tapi syaratnya harus terhubung dengan internet supaya kita bisa mengaksesnya kapan saja. Ini salah satu solusi di antara banyak solusi yang lain. Maksudnya Namanya, Kak Firza, itu fakultasnya yang nyediain Google Drive, ya, ya. bukan? Enggak, Itu. kalau misalnya buat foto pribadi, Buat foto dan pribadi sebagainya ya. yang di drive dan sebagainya itu ya hal-hal yang pribadi yang tadi kayak apa namanya Oh ya, iya. sertifikat atau apa yang online yang butuh nanti suatu saat anak kita mengakses atau siapa gitu penting. Nah ini salah satu solusi pribadi sih yang lumayan kalau ada eh, budget yang lebih. Eksternal hard disk ya, maksudnya ya yang Ya, dipakai. cloud yang online. Oh, yang online. Iya, Oh. cloud. Jadi kita beli nanti hard disknya disambungkan ke internet di rumah kita. Hmm. Hard disknya disambungkan ke internet. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Ya. Ini untuk APK modif nggak aman ya Pak gitu. Ya, jadi untuk aplikasi modif itu 99% itu tidak aman, 90% tidak aman. Jadi namanya modifikasi apapun itu tidak aman. Artinya kita menginstal aplikasi di luar, tadi saya sebut di luar App Store untuk iPhone, di luar Google Play untuk itu itu adalah tidak aman, sangat tidak aman. Jadi lebih baik dihindari. Kalau kita tidak punya kebutuhan yang aneh-aneh, nggak, kita juga tidak perlu menginstal yang aneh-aneh. Untuk HP daily driver ya, artinya HP yang kita pakai sehari-hari dan itu penting. Contoh, misal kita punya HP itu ada BSI Mobile, terus kemudian ada yang bank-bank begitu, terus kemudian kita pakai WhatsApp kita sehari-hari itu. Uh, Terus kita nggak perlu lagi install yang macam-macam gitu. Buat apa install yang macam-macam gitu? Karena ini juga kejadian terhadap ibu saya gitu. HP-nya dipinjam sama cucunya. Cucunya install macam-macam gitu. Jadi ada gamenya, ada ini. Jadi HP-nya jadi kacau gitu. Bisa hang lah, lambat lah, dan datanya sebagainya dicuri. Nah, misalnya kita pengen iseng-iseng, kadang-kadang kita tuh kebanyakan hasil research kita bahwa orang Jabodetabek itu punya handphone 1,8. Berarti orang di Jabodetabek itu punya handphone kalau nggak satu ya dua, 1,8. Satu orang itu 1,8 handphone, berarti ada dua orang. Nah, HP-HP lama kita itu yang misalnya nggak dipakai, itu aja kalau mau iseng-iseng. Hindari yang daily driver gitu. Yang benar-benar kita pakai sehari-hari itu hindari aja. Kalau kita mau iseng dengan apa, pakai HP yang kedua yang sekiranya itu tidak penting. Tapi HP penting, pastikan semuanya kondisinya aman. Ya, terutama kepada ibu-ibu yang kan senior-senior kan kadang dipinjam anak, kadang dipinjam cucu. Nah, jika itu yang penting, ya sebaiknya hindarilah. Karena saya ya sudah berapa kali perbaiki HP ibu saya karena begitu cucu yang install nanti cucu yang install game lah atau apa jadi riweh juga di dalamnya padahal ibu saya juga ada aplikasi bank online seperti itu. Iya, itu. Karena tersambung-sambung kemana-mana ya, jadi bahaya gitu ya. Ini masih ada pertanyaan satu lagi, Pak Firza. Fenomena FB Pro yang upload video, voice, foto, dan lain berbahaya juga nggak, Pak? Gitu. Ya, saya lebih cenderung menghindari, jadi saya bukan anti medsos ya tapi saya menghindari sebenarnya. Kalau eh, itu terkait dengan usaha, silahkan manfaatkan. Sedangkan orang berusaha aja kan ada adminnya, terus kemudian dia punya eh, produk produk karakternya sendiri, terus dia punya color sendiri, ada tata cara untuk mengirim. Silahkan manfaatkan itu. Kalau itu terkait dengan usaha yang sekiranya menguntungkan, dapat benefit. Sedangkan dakwah aja, untuk dakwah aja kita tahu itu mereka rapi kan. Contoh misalnya ada Ufit TV kan rapi animasinya ini, ada pengelolanya yang rapi. Kalau jika sekiranya itu baik-baik gitu. Ada penulisnya juga rapi. Tapi kalau untuk pribadi, menurut saya kalau keuntungannya cuman hanya bersosialisasi begitu-begitu ya, saya cenderung menghindari seperti itu. Kadang-kadang dipakai untuk making money ya, maksudnya apa TikTok atau apa mereka mendapatkan dari Google-nya mendapatkan insentif itu jadi seperti apa? Maksudnya efeknya gitu. Silakan aja. Jadi banyak apa namanya Penjualan produk tapi menjual ya apa? menjual konten, Konten ya. menjual konten. Nah, sekarang kita perhatikan aja semacam eh, oke yang paling ngetren mungkin ya Ustadz Felix Xiao gitu. Ya. Ustadz Felix Xiao itu yang konten yang lebih utama kan
YNTV, Yuk Ngaji TV. Tapi dia juga punya YouTube yang pribadi. Itu ada dua. Nah, kalau kita bisa dengan telaten memaintain, memisahkan antara akun pribadi dan akun untuk kita bikin konten, itu tidak apa-apa supaya tidak bercampur. Hmm. Nah, ini kasus kasus ya Bu Sita mungkin tahu Sam dan sebagainya ya. Nah, dia Ya, ini saya ambil contoh Sam lah, terakhir ini kasusnya. Nggak tahu nih ya. Sam ikut apa enggak nih. Nah, terus kemudian si Sam ini habis studi tour ke Singapura, dia upload-upload ke Instagram fotonya Hmm. dia. Terus kemudian ada cewek yang senang sama dia. Hmm. Ada di saya sudah nge-trace. Dia nggak tahu kalau saya tahu nggak foto itu gitu. Apa gambar. Nah, si cewek ini membuat fotonya si Sam sama si cewek ini bergantian. Ini bahasa Inggris kira-kira ini laki-laki yang sedang saya PDKT gitu. Terus diupload Hmm. di medsos seperti itu. Jadi eh, penyalahgunaan itu penyalahgunaan kecil gitu ya. Tapi itu tidak menyenangkan, kan itu kan data pribadi gitu. Dia nyomot-nyomot foto orang lain, fotonya si Sam, terus dia senang sama sama si Sam, ya terus dia upload di whatever itu saya nggak tahu, tapi saya dapat kopiannya, saya dapat Hmm. kopian. Nah itu penyalahgunaan sekarang di Korea itu parah, di Korea parah. Terus tiba-tiba misalnya si cewek ini ditolak lah sama si cowoknya, ya pakai AI kan gampang sekarang Samsung aja bisa di crop wajahnya misalnya diganti body yang lainnya pakai body yang asusila misalnya begitu. Karena dia marah backfire jadinya. Hmm. Bahasa kita mungkin porn revenge ya, porn revenge gitu ya. Jadi kayak gitu yang terjadi di yang kenapa? Pertanyaan saya adalah buat apa gitu. Kalau konten pisahkan konten-konten yang bikin konten-konten yang bagus, animasi atau gambar-gambar pemandangan dengan kata-kata apa namanya mutiara, kata-kata yang bagus dan sebagainya yang sekiranya tidak mengasosiasikan dengan diri kita. Nah, pertanyaan dari tahun 95 yang saya jelaskan tadi terkait dengan hacker. Hacker itu tidak pernah menyerang langsung. Mereka selalu menggunakan proxy. Hmm. Nah, bahasa sekarang akun kedua, akun ketiga. Buzzer-buzzer itu seperti itu. Jadi tidak ada yang mengasosiasikan langsung dengan dirinya. Tetap shadow gitu, tetap shadow, tetap dalam gelap gitu. Makanya logo-logo hacker gambar pasti kan gelap dalam bayang-bayang karena dia mereka shadow gitu. Tidak ada mengasosiasikan. Maksudnya nggak mudah di trace nanti gitu ya. Iya, seperti itu kurang lebih. Ya. Ini sebenarnya ada sedikit-sedikit saya sentuh terkait dengan anak-anak ya, karena ada banyak hal juga sebenarnya terkait dengan anak-anak remaja terutama yang mungkin dalam kesempatan berikutnya nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Karena juga ya keluar remaja ini Iya, juga ini sisi penting Dokter celahnya. Hilda ya, kapan-kapan buat para remaja ya, Ya, acara yang khusus. karena ya bisa juga sih sebenarnya mematikan ini ya medsos sebetulnya ya. Apa karena efeknya yang luar biasa. Ini Fitri masih nanya untuk WA bisnis sebaiknya beda HP juga kah Pak? Karena bisnis dan pasti akan sebar ke beberapa sosmed. Ya, eh, menurut saya, iya. Menurut saya eh, sebaiknya iya, kalau bisa iya. Kenapa begitu? Jadi 2015-an itu saya punya kasus, bukan kasus lah ya, sedikit dengan WA. Jadi 2015 itu saya berhasil mendekripsi WA. Jadi WA itu menerapkan enkripsi data itu 256 bit. Jadi data yang saya kirim ke Pusita, ke Dokter Helda itu datanya diacak supaya nggak bisa disadap orang ini. Tapi 2015 saya berhasil membuka data itu sehingga bisa tahu isinya apa. Otomatis saya butuh ngulik-ngulik WhatsApp ini kan. Nah, suatu ketika ketahuan lah sama si WhatsApp ini. Kamu melakukan aktivitas ilegal dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira begitu dia email saya. Emailnya masih saya simpan sebagai apa, tanda kenang-kenangan lah. Nah, WhatsApp itu sendiri itu mengambil data kita tanpa kita sadari. Merek handphone kita, kapan kita online, itu tercatat ternyata. Untuk Ternyata digital. tercatat. Ya di email itu ada. Loh, itu kan tanpa konsen kita, tanpa izin kita. Kok dia ngambil dan sebagainya. Apalagi kontak phone booknya dan sebagainya. Kan phone book kita ketersinkronize ke dalam nomor WA itu. Nah, supaya tadi saya bilang, kalau kita menjaga data pribadi, nanti orang-orang sekitar kita aman. Pisahkan WA bisnis
Kalau perlu HP-nya beda karena kontaknya beda. Apa perlu kontak bisnis kita itu orang-orang itu tahu keluarga kita? Itu pertanyaannya kan? Atau teman SMA kita, teman SMP misalnya begitu. Kalau seandainya bisa dipisahkan, pisahkan aja. Itu lebih baik menurut saya. Kalau bisa seandainya. Ya kira-kira gitu. Termasuk get kontak. Selalu orang bilang get kontak itu tidak ada makan siang gratis. Get kontak itu aplikasi yang kita bisa tahu nomor orang lain punya siapa. Kompensasinya apa? Dia boleh mendownload kontak kita semuanya. Padahal kita nyari 2 3 nomor doang yang belum tentu ada. Tapi kan kompensasinya dia download nomor kontak kita semua sebagai database dia. Nah, kalau punya HP-HP lama nggak dipakai, kontaknya kosong, ya install get kontak nggak apa-apa. Untuk kita ngecek nomor orang yang kira-kira mencurigakan gitu untuk verifikasi. Tapi kalau enggak, itu yang selalu kejadian. Get kontak itu mendownload semua apa namanya nomor kita. Itu banyak kejadian di di dark web itu udah dijelaskan. Tapi memang juga ada cara mengatasinya sih, tapi panjang. Kurang lebih seperti itu. Oh, ada lagi Kak, menarik nih Kak, kasus hukum ini. Ini penting yang saya ingatkan. Bapak Ibu kalau di jalan ketemu polisi, ketemu apapun, petugas bandara yang terakhir seminggu kemarin ditanya, menghentikan kendaraan Bapak Ibu, terus dia minta nomor handphone Anda, minta memegang handphone Bapak Ibu, jangan diberikan. Bahkan itu polisi jangan diberikan kalau tidak ada surat untuk menyita barang itu. Ya, khawatirnya disalahgunakan oleh oknum. Terakhir kan bandara ya, ada yang orang melaporkan dia ke bandara tertentu ke bandara, terus ada orang ini seolah petugas, terus dia minta melihat handphonenya. Anda ini ya apa konten kreator dan sebagainya, lihat handphone dan sebagainya kurang lebih. Dia jangan jangan pernah kasihkan handphone kita kepada orang lain, bahkan ke petugas siapapun tanpa ada surat perintah, surat penyitaan kepada Kominfo kah, kepada polisi kah, kepada jangan diserahkan. Jika itu handphone daily driver kita yang penting, jangan diserahkan. Karena semuanya itu ada surat, ada prosesnya. Kami melakukan take down, ada prosesnya. Kami melakukan ini semuanya ada proses, yang semuanya legal. Kecuali oknum itu ada yang nggak legal ya. Nanti itu disalahgunakan. Karena banyak kejadian dan sebagainya dimanfaatkan. Entah foto-foto Bapak Ibu di handphone di-download, dipindahkan, itu bukan itu sekedar foto ya. Bagaimana kalau yang lain-lain? Itu terkait dengan hukum ya, terkait dengan regulasi. Iya, masih ada, silakan. Sebetulnya yang saya masih khawatir ini kalau transportasi pasti butuh data di kita. Eh, itu bisa juga disalahgunakan. Apakah itu sudah di ini oleh undang-undang? Sudah ada. Oh, naik pesawat ya, Dak, ya. Ya, Naik ya, pesawat, naik kereta, naik apa aja gitu kan ya, mesti. iya, iya sekali. Ini juga sempat mau saya tadi saya sentil sedikit sih Bu, tipis-tipis gitu. Yang hotel tadi kan ya. Reservasi hotel dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya di catatan saya ada yang ingin saya menyampaikan itu. Ya, itu. Nah, itu dia. Eh, Dulu saya sempat termasuk yang protes sebelum undang-undang PDP itu undang-undang PDP itu muncul. Itu saya sempat ngobrol lah. Waktu itu Garuda tidak menuliskan disclaimer-nya di dalam websitenya ketika kita mau set tiket sebelum undang-undang PDP. Tapi Lion Air waktu itu menuliskan apa namanya data Anda dilindungi oleh begini begini. Hmm. Itu harus dipelajari semua. Nah, untuk terkait penerbangan, transportasi dan sebagainya itu memang harus hadir negara. Makanya undang-undang PDP itu didesak muncul itu gara-gara itu. Dia bertanggung jawab gitu. Tapi Karena belum ada itunya ya. Apa apa? peraturan untuk pelaksanaannya belum ada kan baru sampai di Ya, undang. Heeh. ya itu memang harus didesak muncul. Nah, celakanya nih saya iseng-iseng yang bocor. Kalau kita beli tiket langsung ke Garuda, ke Lion Air, maka penanggung jawabnya adalah Lion Air. Penanggung jawabnya Garuda, gitu ya. Tapi sekarang kita kan carinya promo yang Iya, murah. iya. Data data kita ke Traveloka, tiket.com, ya kan? Habis itu dari mereka pindah lagi ke sana. Jadi ada berapa kali jam. Nah, itu tadi ada man in the middle. Yang di tengah-tengah itu kadang-kadang kita khawatir. Nah, padahal yang bocor ya kita tahu dulu ada tiket.com dan sebagainya kan sempat bridge juga. Ya itu memang ya itu tadi dari kita sudah berusaha sebagainya. Nah, yang sekarang kita push ini adalah negara seharusnya. Jadi harus menjadi sebuah concern negara
termasuk legislatifnya, bahwa PDP ini adalah penting. Jah itu data pribadi pasti. Ya. Konsep. Apa baru kenal ya? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya, ini panjang ya. Maksudnya apa pembicaraan kita luas sekali karena ya banyak hal kalau terkait dengan data ini. Karena dengan kan kita menuju ke apa nomor tunggal ya untuk NIK. Itu yang saya mengerikan gitu. Karena semua-muanya bisa diakses dari NIK kita. KTP itu menjadi problem besar. Kita biasanya silakan ambil pohon di ini tapi dia minta KTP begitu ya. Banyak hal. Ya juga dengan pilkada dan sebagainya. Eh, Bagaimana masih ada yang lain yang bertanya? Kalau enggak kita minta statement terakhir dari Pak Firza karena sudah Iya, iya Mbak Sita mau nanti saya yang tutup doa ya deh. ya silakan ada mungkin ada statement terakhir Pak Firza karena ini sudah 7.30 Ya, ya kita. ya mungkin cukup panjang, tapi kalau di grup eh, saya kan ada di grup forum knowledge sharing, jadi Iya. misalnya saya ada pertanyaan atau menemukan ini dan sebagainya, eh, tentunya bisa ditanya. Nanti insya Allah kalau saya berkesempatan menjawab akan saya jawab. Eh, Kita terus bikin tapi kalau sesi lagi nanti bikin sesi lagi. ya Tapi mungkin spesifik maksud saya supaya bisa Oke. ini. ya itu aja mungkin. Ya, Mbak Sita silakan ditutup. Ya, saya tutup ya. Ya, Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Bang Firza, papanya Zaidan atas ulasannya. Kita terus belajar nih di grup ini ya. Ternyata banyak hal yang masih harus perlu dipelajari. Dan kalau kita melihat pasti selalu kaitannya ketika kita mencoba menjalankan semua garis-garis besar yang ditetapkan oleh agama kita. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan selamat, ya aman bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Ya, insya Allah. Eh, saya dalam perjalanan takziah ke Bu Eri ya, nanti saya sampaikan salam dari teman-teman Forum Knowledge Sharing. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah. La ilaha illa anta. Allahu ahad. Somad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu. La ilaha illa anta. Al-Manan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma rahmataka narju ya Allah pada rahmatmu semata kami berharap. Wala takilna ila anfusina tarfata ain. Jangan tinggalkan kami barang sekejap pun. Wa aslih lana fi sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Perbaiki urusan kami ya Allah, tak ada Tuhan selain Engkau. Allah menja'al yadaka mabsutatan alaina wa ala ahlina wa auladina wa man ma'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong bentangkan rahmat-Mu melindungi kami, keluarga kami, anak cucu kami, dan orang-orang yang bersama kami dengan rahmat-Mu. Ya Allah, yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Allah merzukna salamatan wa afiatan wa sihatan. Ya Allah berikan kami semua kesabaran, berikan kami keselamatan, kesehatan. Insya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Minta tolong doanya ya buat anak saya Mona, semoga diberi kesabaran. Allah merzukha Mona Sofia Sabron dan cepat sehat. Astaghfirullahaladzim, Rabbal Arsyil Azim, an yashfiyaha, isfi Mona Sofia, anta syafi' la syifa'an illa syifa'u, syifa'an la yughadiru saqaman. Semoga Faras ya putranya Mona, insya Allah nanti akan menjemput kedua orang tuanya. Telaga Kausar, amin ya Allah. Buat Kirsna juga, Allah merzuqku sabran. Buat almarhum Bapak Ustadz Ambiar Amir, ya, suaminya Bu Eri, kita doakan juga. Allah maghfir lahu warhamhu
وعافه واعف عنه ولا تحرم أجره ولا تفتن بعده وأكرم نزله ووسع مدخله ونوير قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل جنة المثوى warzuqhu birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita semua menjadi pembelajar-pembelajar sejati yang ujungnya adalah untuk mencari selalu untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih terutama kepada narasumber Pak Firza pada pagi ini. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Dan juga kepada semua peserta. Semoga ini menjadi perhatian kita karena penting sekali nih apa yang diberikan oleh Pak Firza pagi ini. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin ditutup ya. Mbak Sita, salam buat Kak Eri ya. Ini, Ya, ya, dah. ini ada Ya, kumpul keluarga Waalaikumsalam. Pak Zafan karena besok mau berangkat. Ya, Ya, mohon tutup ya oke. Zoom-nya. Ya.